Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Biarlah sukacita dari Tuhan selalu melingkupi setiap kita. Mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tenang.
hadir di tengah kami saudara. Sebab roh Tuhan ada dalam hati kami, ada dalam pikiran kami. Kita mau siapkan hati kita untuk lebih lagi untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagaimanapun keadaan kami saat ini, apapun yang akan menerpa kami akan selalu percaya akan janji-Mu Tuhan. Sebab janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau nyatakan bagiku
sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang boleh disampaikan Tuhan pada pagi siang hari ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman hidup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu di salam Tuhan. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Filemon yang ke-28. Khususnya untuk Bapak Pendeta Filipus dan Bapak Pendeta Cecep bersama dengan seluruh jemaat yang terkasih. Saya percaya satu anugerah yang luar biasa kalau hari ini gereja GBI Filemon bisa merayakan dan bisa melakukan ibadah bersama-sama dengan seluruh jemaat, walaupun melalui dengan live streaming. Bapak Ibu salam Tuhan, pagi hari ini saya akan membawa renungan dengan judul sebagaimana yang diberikan oleh gereja Anda di dalam hari ini, yaitu berbicara tentang gaya hidup mengucap syukur. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk kita sama-sama bisa mempersiapkan hati untuk ibadah pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau izinkan kami kembali boleh bersama-sama beribadah, dan kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Karena anugerah-Mu semata-mata Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami disanggupkan juga untuk melakukan kegiatan kami dalam seharian. Bapak, berfirmanlah Engkau tengah-tengah kami pada pagi hari ini, sehingga setiap firman yang kami dengar ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kekuatan buat kami semuanya. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas semuanya ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu salam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul gaya hidup mengucap syukur. Satu tema yang mungkin sudah sering kali kita dengar, atau mungkin juga saudara pernah mempelajarinya, tetapi izinkan saya pagi hari ini sehubungan dengan gereja Anda sedang melakukan perayaan ulang tahun, dan kita kembali merenungkan apakah kita sampai sejauh mana kita sudah mengerti dan mempraktekannya, ya. Mungkin kita sudah pernah belajar, tapi kadang-kalanya kita lupa mempraktekannya. Bapak Ibu, sebagai ayat pembukaan pagi hari ini, saya ingin ajak kita membaca satu firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mari saya undang kita sama-sama membacanya, Bapak Ibu, sebagai ayat pembukaan. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu salam Tuhan. Melalui ayat ini kita bisa mengerti, Bapak Ibu, mengucap syukur haruslah menjadi gaya hidup setiap anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu salam Tuhan, bicara soal mengucap syukur, tentunya sesuatu hal yang mudah-mudah susah atau gampang-gampang susah, begitu ya, untuk kita lakukan. Kenapa untuk mengucap syukur merupakan satu hal yang gampang-gampang susah? Ya, tentunya Bapak Ibu punya pengalaman di dalam hal mengucap syukur. Tentunya gampang kita mengucap syukur ketika kita menikmati berkat yang sesuai dengan hati kita, sesuai dengan permohonan kita, sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan yang indah bagi kita. Ya, pekerjaan tiba-tiba kita mendapat pekerjaan yang baik, kesehatan yang prima, bisnis untung, anak-anak keluarga semua rukun, sehat, tentunya kita mudah mengucap syukur. Tetapi ketika kita dalam keadaan terpuruk, apakah kita masih mudah untuk melakukan yang namanya mengucap syukur? Ya, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini satu renungan pagi hari ini kita untuk belajar sampai sejauh mana kita sudah mempraktekannya di dalam hal mengucap syukur untuk menjadi satu gaya hidup. Gaya hidup itu seperti Anda bangun pagi hari, Anda berbenah, Anda membersihkan diri Anda, mempersiapkan diri Anda untuk beraktivitas. Ya, dengan maaf kata, dengan mandi, dengan gosok gigi, dengan mempersiapkan makan pagi untuk bekerja dan sekolah dan seterusnya. Bapak Ibu salam Tuhan, tentunya mengucap syukur ini seperti Anda dan saya
pernah mengatakan saya mau mengasihi Yesus. Dan bahkan juga Anda berkata saya mau melayani Yesus. Saya mau jadi murid Kristus. Apakah hal ini mudah untuk dipraktekannya? Ya, seringkali kita mengatakan, enggak Pak, mati hidup buat Tuhan. Ketika kita jatuh cinta mula-mula dengan Tuhan. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah, apakah kita masih mengasihi Yesus? Anda ingat satu firman mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Apakah kita ketika kita mengatakan, saya mengasihi Yesus, apakah kita dalam keadaan kepepet dengan kesulitan, dengan masalah, masih kita mau memegang perintah Tuhan dan melakukannya? Bapak Ibu tentu mengerti maksud saya, dan tentu mengerti makna dari pesan Tuhan dalam Yohanes 14:21a, ya, ketika kita mau mengasihi Yesus. Nah, kita sekarang masuk poinnya. Kalau begitu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang mengucap syukur menjadi satu gaya hidup kekristenan? Yang pertama tentunya, lagi sekali saya ulangi, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Bapak Ibu sekalian Tuhan, tentunya lawan kata mengucap syukur dan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah apa? Bersungut-sungut. 1 Tesalonika yang tadi kita baca saya pembukaan mengatakan, mengucap syukur itu kehendak Bapa. Mengucap syukur itu bukan kehendak Bapak Gembala. Mengucap syukur itu bukan kehendak orang tua kita, kalau Anda sebagai anggota keluarga, sebagai anak. Mengucap syukur itu bukan sesuatu doktrin gereja, tetapi itu merupakan satu kehendak Allah. Jadi kalau Bapak, kalau Anda dan saya ingin mengerjakan kehendak Bapak, tentunya banyak ya, dalam hal kita melakukan kehendak Allah. Tapi pagi hari ini kita belajar di dalam soal mengucap syukur. Kalau kita bisa mempraktekannya, tentunya kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Seringkali kita malah bertolak belakang. Malah kita lebih mudah bersungut-sungut ketimbang mengucap syukur. Bapak Ibu ingat ketika Yakobus 5 ayat 9 mengingatkan kepada Anda tentang hal bersungut-sungut. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut atau saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Bapak Ibu, ingat baik-baik, ketika Anda tidak mau mempraktekkan mengucap syukur menjadi gaya hidup, tapi malah kita lebih banyak bersungut-sungut ketika kita menghadapi segala persoalan, tentunya ini menjadi satu persoalan dalam kehidupan kita, persoalan yang baru. Kenapa? Karena kita bisa dihukum, bukan malah bisa menikmati berkat dan pertolongan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 10 mengatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bapak Ibu, ada kalanya ketika kita tidak mengucap syukur dan bersungut-sungut, hukuman Tuhan sudah terjadi pada saat ini ketika kita ada dalam kehidupan dunia ini. Bukan nanti ketika kita dihukum, pada saat ketika ada dalam pengadilan tata Kristus. Bapak Ibu, kalau kita mengucap syukur itu menjadi kehendak Allah, tentunya kita harus belajar. Ya, kita belajar supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang melakukan kehendak Allah. Mengucap syukur itu apa sih, Pak? Seringkali orang bertanya-tanya. Ya, mengucap syukur saya coba untuk menerjemahkan secara bebas. Ya, bukan saja kita menjauhkan diri dari hukuman Allah sesuai dengan kita baca Yakobus yang kita barusan kita baca dalam suratan yang lain, tetapi mengucap syukur juga merupakan satu bukti bahwa kita mau belajar melihat kejadian apapun dengan hati yang lapang, dengan hati yang teguh, bahwa setiap kejadian itu baik adanya. Ada amin, Bapak Ibu? Saya ulangi lagi nih, mengucap syukur berarti bukan saja kita menjauhkan diri dari hukuman Allah, tetapi kita menyatakan satu komitmen, satu keyakinan kita, satu bukti bahwa kita mau belajar melihat kejadian apapun dengan hati yang lapang dan teguh, bahwa semua itu ada baik adanya. Bapak Ibu, saya teringat banyak sekali pertolongan Tuhan ketika saat saya tidak mengerti yang tidak sesuai dengan kejadian yang sesuai dengan kehendak hati saya. Ya, Bapak Ibu, saya saat ini ada di Los Angeles karena saya sedang memperpanjang saya punya permanent resident saya dan juga bersama dengan istri saya. Bapak Ibu, sesungguhnya saya tidak ingin berangkat
ke Amerika karena kondisi pandemik yang waktu saya berangkat bulan Mei atau akhir April dalam kondisi masih dalam gejolak. Sehingga saya ketika mau berangkat, saya menentukan hari Selasa dan Sabtu saya berangkat. Dan itu sesuatu hal yang sangat tergesa-gesa kesannya. Saya mau cerita bagaimana kejadian yang saya alami sampai hari ini sehingga saya mengucap syukur Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya sudah lama tidak masuk ke Amerika, sudah 4 tahun. Dan ketika saya masuk ke Amerika, saya menghadapi kesulitan, bukan kesulitan yang besar, tetapi saya terhambat di airport karena saya dinyatakan tidak layak untuk masuk Amerika karena sebagai pemegang permanent resident, saya sudah 4 tahun tidak masuk Amerika. Itu melanggar hukum sebagai orang yang pemegang kartu green card. Ketika saya diintegrasi, Bapak Ibu, sebelum saya diintegrasi 2 jam, saya menunggu untuk di interview di airport dengan istri anak saya. Saya berdoa. Bapak Ibu, pada saat itu hati saya takut, gelisah. Wah, saya bisa dideportasi dan seterusnya. Tapi saya belajar bagaimana Bapak, saya mengucap syukur. Saya bilang kepada anak istri saya, ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan dan kita harus siap-siap untuk menerima apapun keputusan dari petugas di airport, apakah kita masih diizinkan masuk. Bapak Ibu, hati saya ketika mengatakan kita belajar untuk menerima apapun keputusannya, ya, belajar kita melihat kejadian ini, Bapak Ibu, hati saya plong, hati saya menjadi lapang, hati saya menjadi bersukacita. Saya belajar berserah kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan terima kasih kalau saya sudah bisa tiba dengan selamat di airport Amerika. Lalu Bapak Ibu ketika saya di interview, saya dipanggil, tiba-tiba saya dipanggil oleh seorang anak Tuhan, saya tahu dari mana, namanya saya tahu, namanya Austin. Saya tidak pernah lupa nama anak ini, petugas ini. Singkatnya dia interview saya, dia katakan, Bapak tahu Bapak sudah tidak ada berada di Amerika sudah lama. Saya katakan betul. Saya bicara apa adanya Bapak Ibu. Saya tidak menutup-nutupi dan kemudian dia tanya apakah menurut anak Bapak, karena sebelumnya anak saya diinterview terlebih dahulu, karena diinterview satu persatu, lalu dia bilang, apakah Bapak ada pelayanan di Indonesia? Ya, betul, saya seorang gembala, saya katakan. Ya, saya gembala sidang dan saya melayani di sana. Dan saya tidak bisa masuk Amerika dalam waktu cepat, karena satu memang kondisi pelayanan, dan kedua, dengan pandemik yang hampir 2 tahun, 1,5 tahun, saya tidak bisa masuk. Yang sebetulnya tahun sebelumnya sih mau masuk, tetapi ada pembatalan. Singkatnya Bapak Ibu, dia jelaskan dengan baik, dengan sopan. Lalu dia bilang begini, Bapak masih mau memegang kartu green card? Ya saya mau, dan maka itu saya datang, saya ingin memperpanjang. Lalu dia bilang sama saya, Pak, lain kali jangan seperti ini ya, karena ini sudah melanggar hukum. Dia bilang, ya betul, saya terima, dan saya minta maaf lagi sekali untuk hal ini. Lalu dengan baik hati dia memberikan kartu itu untuk saya masuk ke Amerika bersama dengan keluarga saya. Wow, Bapak Ibu, saya mengucap syukur, bukan hanya mengucap syukur seperti waktu saya menanti di interview, tapi saya sungguh bersukacita karena lagi sekali saya belajar kembali untuk tidak bersungut-sungut, ya, tidak menyalahkan siapa dan siapa dan siapa. Bapak Ibu, jadi jelas ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, kita belajar mengucap syukur. Banyak sekali sih Tuhan ajarkan kepada saya, bagaimana saya untuk belajar menjadi hambanya yang mengucap syukur. Bukan karena saya sebagai pendeta, tetapi saya sebagai muridnya, sebagai anaknya. Bapak Ibu, dengan demikian, kita melihat hal yang kedua. Mengapa mengucap syukur itu perlu menjadi gaya kehidupan kekristenan? Yang kedua, mengucap syukur itu mendatangkan berkat. Amin. Mengucap syukur apa? Mendatangkan berkat. Kolose 4 ayat yang kedua berkata begini, bertekunlah di dalam doa. Siapa yang masih bertekun dalam doa? Puji Tuhan, tentunya ada banyak permohonan permintaan. Karena itu untuk kita berdoa dan kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Karena doa adalah dialog antara orang dengan Allah. Lalu dikatakan, dan dalam pada itu apa? Berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca Kolose 4 ayat yang kedua ini, menggambarkan bagaimana satu komitmen dari Tuhan dan juga satu komitmen bagian ketaatan kita. Ketika kita sedang berdoa, dalam menantikan doa kita, kita perlu mengucap syukur. Ya, karena kita tahu segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ada kalanya doa kita dijawab dengan cepat, tapi ada kalanya doa kita tidak dijawab dengan cepat. Tentunya lagi sekali itu semua
ada waktunya Tuhan. Supaya indah pada waktunya. Ya, sambil berjaga-jaga mengucap syukur. Katakan dalam Mazmur 104 ayat yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ya, Bapak Ibu, itu satu pujian yang lama yang sudah tidak dinyanyikan lagi. Ketika kita masuk gerbang Tuhan, ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, ketika kita memuji dan bersyukur, kita sudah menyatakan bahwa kita siap untuk diberkati Tuhan. Hati kita siap menjadi tanah yang subur untuk menikmati benih-benih yang luar biasa untuk mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang Kristen yang berbuah dan bertumbuh. Saya percaya Bapak Ibu lagi sekali, di dalam doa, Tuhan juga menantikan, melihat apakah hati kita tetap penuh dengan rasa syukur dalam menantikannya. Tidak bersungut-sungut, tidak marahi Tuhan, tidak ngambek sama Tuhan, tidak marah sama Tuhan, lalu meninggalkan kesetiaan kita dalam beribadah dan bersekutu dan juga melayani jiwa-jiwa. Tetapi dikatakan mengucap syukur itu suatu hal yang bisa menarik, menjadi magnet untuk mendatangkan berkat. Bapak ingat ketika 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 4, dikatakan begini, Timotius diajarkan oleh Rasul Paulus. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah segala permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Perhatikan Bapak Ibu, ucapan syukur untuk apa? Semua orang. Semua orang ini siapa? Ya, teman baik kita, pimpinan di kantor kita, kalau yang bekerja, kolega kita, pemerintah, dan juga untuk siapa? Untuk isi anggota keluarga kita, bahkan orang-orang yang menyakiti kita. Kita mengucap syukur untuk semua orang-orang yang ada sekeliling kita. Ya, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar dapat apa? Kita dapat hidup tenang. Perhatikan, siapa yang mau hidup tenang? Siapa yang mau hidup tentram? Bahkan dikatakan dengan segala kesehatan dan kehormatan. Bapak Ibu, lihat ucapan syukur itu mendatangkan hidup ketenangan, ketentraman. Saya percaya hari-hari ini orang-orang sedang membutuhkan nama hidup tenang dan tentram. Seringkali kita mendengar ada orang-orang yang kembali ke rumah Bapa karena pandemi COVID. Dulu kita dengar orang lain, tapi sekarang kita dengar orang-orang dekat, orang-orang kenalan, bahkan juga bikin sebagian dari keluarga dekat kita. Bapak Ibu membuat hati kita menjadi getir, membuat hati kita jadi gelisah. Hari-hari ini saya lihat banyak orang mengalami kegelisahan. Bukan saja di Indonesia, bukan saja di kota-kota besar, tapi sampai kepada daerah-daerah. Bahkan sampai juga di Amerika, saya sampai hari ini, sudah beberapa bulan saya ada di sini, sejak bulan 5, saya masih melihat ada orang-orang yang dalam keadaan cemas, dalam keadaan khawatir dan takut. Bapak Ibu, karena mereka lupa untuk melakukan yang namanya mengucap syukur, mendatangkan apa? Berkat. Ada amin. Yang ketiga, mengucap syukur itu perlu. Kenapa? Untuk karena kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan, God is good all the time. Katakan lagi sekali, God is good all the time. All the time, God is good. Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Tuhan bukan punya kebaikan. Sama seperti, apakah sama dengan manusia? Tidak. Manusia punya kebaikan. Manusia punya keburukan. Manusia punya kasih. Kadang-kadang kehilangan kasih menjadi tawar hati. Tapi Tuhan ini, God is good. Tuhan itu baik. Dia tidak pernah menyakiti anak-anaknya. Dia tidak pernah melupakan umatnya. Mazmur 107 ayat 1-3 berkata gini, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan oleh orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita semua adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Ada amin. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Bapak Ibu, saya percaya GBI Filemon sudah 28 tahun. Banyak hal-hal yang sudah dilewati. Banyak perkara yang sudah dikerjakan. Saya percaya banyak persoalan juga yang tidak sedikit yang harus diputuskan. Dan saya percaya Bapak Ibu bersyukur karena Bapak Ibu tentunya memiliki para pemimpin dan para pelayan yang setia
untuk bisa melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Visi misi yang diberikan kepada Bapak Gembala dan tim, para majelis, dan bahkan juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mulai dengan setia. Saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Ada amin. Saya percaya Bapak Ibu. Demikian juga secara pribadi, Anda punya pengalaman bagaimana kebaikan Tuhan. Kalau tahun lalu Tuhan tolong, kalau bulan lalu Tuhan tolong, saya percaya hari ini Tuhan pasti tolong. Dan juga besok Tuhan pasti tetap tolong. Ada amin? Karena ada kebaikan Tuhan yang tidak pernah dia bisa berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang senantiasa dekat dengan umatnya. Bapak Ibu salam Tuhan, meskipun ujian tetap datang dalam kehidupan kita, kalau kita punya gaya hidup, tentunya kita akan bersyukur. Tentunya kita akan selalu mengucap syukur. Saya ada berikan contoh, kalau Bapak Ibu saat ini kondisinya lagi tidak memungkinkan untuk mengucap syukur, mungkin Bapak mengatakan, Bapak enak saja berbicara, saya sedang sakit, saya sedang kekurangan ekonomi, kekurangan keuangan, keluarga saya juga sedang menantikan berkat Tuhan. Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Bapak Ibu, kalau kita mengucap syukur, saya berikan beberapa poin bagaimana Tuhan itu baik dan kebaikannya sampai hari ini. Pertama, kasih kesetiaan Allah. Mazmur 106 ayat 1, haleluya, bersyukurlah Tuhan kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lama apa? Kasih setianya. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak yang sedang mengalami masalah. 1 Korintus 10:10 mengatakan pencobaan yang kita alami pencobaan yang biasa, tidak melebihi akan kekuatan kita. Ketika dia melebihi kekuatan kita, dikatakan apa? Tuhan akan menolong dan memberikan pundak yang kuat, kaki yang tegap untuk berjalan, tangan yang tetap bisa berkarya. Itu karena kasih kesetiaan Tuhan. Kita mengucap syukur kenapa? Karena ada pelepasan dari dosa. Rut 7, 24-25. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, siapa yang bisa terlepas dari hukuman dosa? Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari hukuman dosa. Kita belajar dari perjanjian lama. Musa bahkan pun yang menurunkan hukum Taurat, dia pun tidak bisa mengerjakannya. Dan Anda tahu bagaimana suatu hari Tuhan menyuruh dia untuk berbicara kepada batu, tapi dia pukul batu untuk mengeluarkan air. Dan Anda tahu bagaimana Musa pun tidak sampai kepada tanah perjanjian. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita semua terbelenggu dengan dosa. Tapi puji Tuhan, Dia yang melepaskan kita dari ikatan belenggu dosa, bahkan dari tubuh maut. Makanya Bapak Ibu, jangan lagi kita mau hidup dalam perbuatan dosa dan menjadi budak dosa. Yang ketiga, kemenangan atas maut. Bapak Ibu, 1 Korintus 15 ayat 56-57 berkata, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, saya tidak perlu dalami tentang kemenangan atas maut. Yesus mati di kayu salib. Belakang saya ini ada salib. Salib bukan berbicara mengenai hal yang sederhana. Salib itu tidak bisa dipermainkan. Tapi salib itu berbicara mengenai kuasa melalui darah Yesus Kristus. Kuasa apa? Untuk kita menang atas maut. Maut sudah diinjak oleh kaki Yesus dengan kematian yang di kayu salib. Bapak Ibu, orang-orang yang sudah hidup dalam Kristus Yesus, tidak lagi ada sengatan maut. Saya sedih sekali kalau ada orang Kristen di tengah-tengah masa kesulitan sekarang ini. Mereka dengan mudah mengingkari iman mereka, dengan melupakan atas pengorbanan Yesus Kristus, dengan dia menyangkal imannya karena soal masalah ekonomi, hanya masalah soal penyakit. Dia pergi ke dukun-dukun, dia pergi cari orang-orang pintar, bukan mencari Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Dan bahkan mereka yang sudah malas lagi untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, penyertaan Allah, Ibrani 13 ayat 5. Saya ingin ajak kita membaca bersama-sama. Ibrani 13 ayat yang 5. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Penyertaan Tuhan sampai hari ini. Saya percaya, GBI Filemon
Tuhan sertai 28 tahun. Tuhan sertai hari-hari mendatang. Tuhan tetap akan mengurapi dan menolong para pelayan Tuhan, dari Bapak Gembala sampai seluruh majelis dan pelayan-pelayan Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau dengan demikian, saya mau simpulkan, ketika Anda memiliki segala sesuatu yang baik, ingat, bersyukurlah kepada Allah. Apa itu kebaikan? Tadi saya sudah sampaikan, bukan semata-mata pertolongan sekarang. Ada kalanya Tuhan izinkan kita melewati masa-masa seperti ini. Pandemi COVID, tidak ada yang bisa memprediksi apakah berakhir bulan depan, apakah berakhir akhir tahun ini, apakah berakhir tahun depan. Tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti, Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan akan menunjukkan kebaikannya kepada Anda dan saya. Sehingga kita bisa menjadi orang Kristen yang menikmati dan menjadi saksi Tuhan di dalam menceritakan kebaikan Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, Efesus 5 ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Doa saya, Bapak Ibu yang sedang beribadah, Tuhan akan menggenapi janjinya, Tuhan akan menggenapi setiap kehendaknya ketika Anda mulai hari ini belajar memiliki gaya hidup, mengucap syukur. Tuhan memberkati. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah merupakan hari yang istimewa buat gereja kita GBI Filemon, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, walaupun hari ini ada banyak pergumulan, badai seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia dan gereja kita menghadapi pandemi COVID-19. Banyak hal yang menjadi suatu tantangan, ya, dan banyak hal yang kita gumuli di dalam semuanya itu. Tetapi satu hal yang terbaik dalam momen hari ini, saya boleh bisa mengingat akan bukti kasih Tuhan, bukti pemeliharaan Tuhan terhadap gerejanya. Ya, hari ini saya dan saudara bisa melihat bahwa gereja kita, Gereja Betel Indonesia Filemon, berulang tahun yang ke-28. Ya, waktu yang tidak sedikit saudara, ya, di tengah-tengah tantangan sekalipun saya dan saudara kita dapat mempercayai akan tangan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga gereja kita sampai saat ini, hari ini, dan saya percaya pemeliharaan Tuhan terus akan berlanjut, ya. Bahkan ini, event ini, momen ini menjadi suatu peristiwa yang penting dengan dinyalakan lilin ini, saudara, ya. Ya, haleluya. Apinya sudah menyala, saudara. Ini bukti semangat kita, api Roh Kudus yang ada di jiwa kita harus tetap menyala. Di tengah-tengah tantangan sekalipun, seluruh pengurus jemaat Gereja Betel Indonesia Filemon tertantang untuk tetap menyalakan, mengkobarkan, ya, api Kristus tetap menyala di dalam diri kita. Di tengah tantangan kita, ya, gereja Tuhan harus tetap mengkabarkan berita baik, kabar sukacita, yaitu Injil, kerajaan Allah bagi semua orang, bahkan bagi suku dan bangsa. Akhirnya saya sampaikan kepada semuanya, selamat ulang tahun Gereja Betel Indonesia Filemon. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan kita semua. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Dan kini saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.